Saya ingin menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, kalau menurut Bang Reza tadi, seharusnya di profiling di sini adalah terdakwa, bukan korban. Menurut Prof. Hipnu, pentingkah memprofiling korban atau dua-duanya penting? Terdakwa penting di profiling dan juga korban penting untuk di profiling dalam kasus ini? Tidak penting, tidak penting sama sekali. Karena kasus ini dakwaannya adalah dakwaan pembunuhan berencana dan pembunuhan. Oke lah, saya berkacamata dari akademis ya, kita tidak masuk mana-mana. Oke lah, tadi penasihat hukum mengatakan bahwa ada berita acara yang menyatakan seperti itu. Pertanyaannya, berita acara itu kan dinyatakan ahli, sebagai ahli psikolog forensik. Nah, ahli di dalam ilmu hukum terkait dengan pembuktian, keterangannya itu bebas. Hakim itu bisa memakai, bisa tidak. Kenapa seperti itu? Karena ilmu ahli itu terkait adalah apa yang ia sampaikan, itu tidak terkait dengan ilmu-ilmu baik hakim, jaksa, pengacara, penasihat hukum nggak tahu semua. Di sinilah. Makanya dalam ilmu pembuktian, keterangan seorang ahli itu bebas. Bisa dipakai, bisa tidak. Pertanyaannya, bagaimana untuk bisa mengakui mempunyai kekuatan pembuktian atau bewiskrah apabila seandainya keterangan yang di berita acara pemeriksaan di BAP itu selaras dengan dibuktikan di persidangan. Nah, ini selaras atau tidak? Nah, gitu loh. Kalau yang tidak selaras, itu diabaikan. Itu dari kualifikasi pembuktian yang diberikan. Makanya dalam suatu keterangan ahli itu tuntutannya bebas. Apapun dia sampaikan di saksi di BAP, oke, nggak masalah. Tapi diklarifikasi. Yang pertama itu. Yang kedua, kita harus fokus pada klaster pembuktian. Ingat, korban sudah meninggal dunia. Kan gitu kan. Sehingga yang terjadi sekarang kita harus fokus pada pembuktian yang didakwakan. Saya paham klaster yang terkait dengan hal-hal yang negatif tadi itu kayaknya akan menggoreng, akan mengalihkan yang selama ini terkait dengan pelecehan seksual yang tadi dilihat Bu Susi tidak tahu, Kodir tidak tahu, semua tidak tahu, hingga agak sulit. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Lah, ini juga menjadikan suatu permasalahan yang harus diantisipasi, tapi itu sama sekali tidak ada relevansinya dengan pembuktian yang sekarang kita ikuti. Begitu, Mbak Lisa. Oke, baik. Nanti kita akan mendengar suara dari kuasa hukum keluarga korban seperti apa, mengatakan dua-duanya nggak penting melakukan profiling dari korban Brigadir Joshua. Nah, bagaimana lantas selanjutnya langkah dari kuasa hukum keluarga korban nanti akan dijawab usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ingin menuju ke Bang Martin, kuasa hukum dari keluarga korban. Bang Martin, ada satu variabel yang dinyatakan oleh para saksi ini adalah variabel temperamen dan semuanya ini tidak ada yang berkata positif mengenai kepribadian dari Brigadir Joshua. Bagaimana kuasa hukum ini? Apakah akan melakukan laporan terhadap para saksi atau gimana? Ya, terima kasih Mbak Tisa. Yang pertama ya, yang ngomong ini kan orang-orang bayarannya Sambo dan Putri Chandrawati. Gak heran kalau mereka menyuarakan suara yang bayaran gimana oleh maksudnya para Bang Martin? Bayaran gimana? Kan mereka dulu memang bekerja dengan majikannya Bang Martin. Yang bilang temperamen siapa sih? Susi, ya. Damson. Ya. Itu kan karyawan upahan sampai sekarang masih diupah. Coba tanya sama hakim di notulensi pemeriksaan persidangan kemarin. Mereka berdua mengaku masih dibayar. Daden itu masih setia, setengah setia sama Ferdi Sambo. Wajar aja dia bilang ada temperamental segala macam. Tapi yang pasti begini Mbak Tisa ya. Saya bertemu beberapa psikolog ya. Mereka mengatakan kepada saya untuk mengetahui kepribadian dan temperamental ataupun gangguan jiwa seseorang yang masih hidup saja itu tidak bisa hanya sekejap, membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama untuk membuat satu kesimpulan. Loh ini ahli hukum, bukan ahli nujum, tapi langsung ujuk-ujuk ngirim surat, katanya anak klien saya berkepribadian ganda. Nah makanya saya bilang inilah ahli nujum ini kalau kata Bang Patra MZN. Tapi ngomong-ngomong nih Mbak Tisa, mau tahu nggak siapa yang berkepribadian ganda? Yang berkepribadian ganda itu Rasmala Aritonang dan Febri Diansah. Baik Bang, yang bersangkutan nggak ada di sini Bang, mungkin di luar konteks kita membicarakan personal mereka. Saya tambahin sedikit. Kenapa saya bilang demikian? Saya tanggung jawab. Karena yang bersangkutan pernah mengatakan bahwa tidak akan membela perkara korupsi ataupun suap. Sedangkan klien yang dibelanya ini sekarang adalah pelaku suap. Siapa yang disuap? LPSK. Siapa lagi yang disuap? Para terdakwa yang lain.
Kuat, Ricky, dan Richard Eliezer. Makanya saya bilang, Rasmala dan Febri berkepribadian ganda karena di satu sisi ngomong A, di satu sisi ngomong B. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Bang, sebetulnya kami juga sudah mengundang pihak dari kuasa hukum, perlu kami sampaikan sekali lagi pemirsa dan juga untuk narasumber kami, sebetulnya kami sudah mengundang pihak dari kuasa hukum, Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, namun yang bersangkutan berhalangan untuk hadir di sini. Dan itu tidak bisa kita tanggapi juga ya Bang ya, karena di sini tidak ada yang bersangkutan begitu. Nah, saya ingin kembali menuju ke pertanyaan yang belum terjawab. Apakah akan melakukan penuntutan terhadap mereka? Karena dari kuasa hukum sendiri dan juga keluarga pasti berkeberatan dikatakan sosok almarhum ini orang yang temperamen. Ya, yang pertama kan mereka menyampaikan di depan persidangan. Ya, kalau itu tidak benar, berarti konsekuensinya adalah membuat keterangan ataupun kesaksian palsu. Itu 242 jelas ya, 7 tahun penjara. Lalu yang kedua, memfitnah orang yang sudah meninggal. Itu juga ancaman pidananya memang nggak lama, cuma 6 atau 7 bulan ya. Dan ini adalah delik aduan. Harus keluarga korban yang mengadukan ataupun memberikan kuasa kepada orang yang menerima kuasa gitu ya. Oleh karena itu, selain hal-hal ini juga sebenarnya kami masih punya 3 surat kuasa yang lain ya. Yaitu persiapan untuk menggugat mereka secara perdata, ya. Lalu melaporkan tindak pidana pencurian yang sampai saat ini barangnya tidak ketemu dan tidak dikembalikan. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan kami lakukan ya satu persatu, manakala mereka ini tidak mau tobat juga, ya padahal sudah diberi kesempatan untuk bertobat. Demikian, baik. Terima kasih. Baik, tadi ada sebuah statement yang cukup menarik bahwa beberapa di antara saksi ini masih menerimakan pembayaran gaji begitu dari terdakwa. Nah, lantas apakah mereka yang masih berurusan dengan terdakwa ini bisa menjadi seorang saksi yang sudah dihadirkan di persidangan seperti yang kita lihat nanti akan ditanggapi oleh Bang Reza dan juga Prof. Hipnu. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi.